Ambisi Anies Baswedan untuk menjadi presiden saya kira bukan lagi rahasia umum dan ini sudah pernah saya bahas sebelumnya, di mana saya menyampaikan pada saat itu bahwa Anies Baswedan ini adalah cenderung menghalalkan segala macam cara yang penting cita-citanya tercapai. Dan hari ini saya kira kembali dia buktikan ketika dia bertandang ke Papua dan bahkan sampai di sana masuk gereja dan dinobatkan sebagai anak dari salah seorang kepala suku dengan nama Johannes Anies Baswedan. Saya kira ini luar biasa dan bagaimana proses itu terjadi coba kita saksikan secara bersama-sama. Follow besar Kentani. Anak kami Anies datang di Rumah doa. dijelaskan dengan nama Yohanes. Amin. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, viral beredar video Anies Baswedan yang lagi mendapatkan nama baru dari seorang tokoh adat Papua dan bahkan diangkat menjadi anak, sehingga kemudian hal ini tentu menjadi sorotan yang saya kira akan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi Kadrun. Kenapa? Karena selama ini mereka lah yang paling anti dengan yang namanya non-muslim. Bahkan mereka menyebutnya dengan kafir. Bahkan ketika Presiden Jokowi dulu terpilih menjadi presiden tahun 2024, kita tahu bagaimana perayaan Natal pertama Pak Jokowi saat itu ketika baru dilantik menjadi presiden itu di Papua, dan sontak membuat MUI waktu itu mengecam Pak Jokowi dan menganggap bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi itu sebuah pelanggaran besar, dan tentu termasuk waktu itu FPI melakukan hal yang sama terhadap Pak Jokowi. Nah, entah apa yang menjadi tanggapan para kadrun termasuk Habib Rizik, Habib Bahar, Novel Baswedan dan seluruh kadrun-kadrun KW atau kadrun kaleng-kaleng. Kenapa? Karena ini adalah hal yang paling dibenci. Tetapi sekali lagi, sahabat-sahabat yang ada di luar sana jangan pernah terjebak dengan apa yang dilakukan Anies Baswedan, karena bagi saya semua ini hanya kamuflase, semua ini hanya trik politik bagaimana supaya kemudian para pendukung Pak Jokowi sedikit demi sedikit akan memberikan pengakuan kepada Anies Baswedan bahwa dia adalah tokoh nasional, mau menghapus seluruh jejak digital yang sebelum-sebelumnya kita tahu sendiri bahwa Anies Baswedan ini adalah bapak politik identitas yang para pendukungnya betul-betul barbar waktu itu pada saat pilkada gubernur di DKI Jakarta, sampai ayat dan mayat pun juga dijual kala itu. Dan tentu bagi para pendukung Anies Baswedan pada saat ini pasti terdiam semua dan menganggap ini adalah takyah. Takyah itu artinya merupakan salah satu kedok atau salah satu strategi yang memang mereka lakukan kadang-kadang untuk mendapatkan apa yang menjadi cita-citanya. Mereka rela untuk melakukan apa saja dan dia anggap itu bagian daripada strategi perjuangan. Jadi jangankan itu, apa yang disampaikan oleh Saiful Mujani sebenarnya pada hari ini betul-betul menjadi sangat kontekstual, di mana dia pernah mengatakan bahwa ada gubernur yang ingin menjadi presiden, andaikan makam babi pun juga menjadi prasyarat untuk bisa menjadi presiden, maka dia juga akan melakukannya. Nah, hal ini terbukti hari ini bagaimana Anies Baswedan yang diusung oleh para pengasong khilafah ex FPI dan ex HTI yang sangat benci dengan non muslim, yang bagi mereka non muslim adalah kafir. Tetapi hari ini Anies Baswedan menerima penyematan nama Johannes dan diangkat menjadi anak oleh kepala suku salah satu kepala suku di Papua. Apakah ini akan membuat kita kaget? Tentu tidak. Barisan Nasional
jangan kaget dengan pola-pola komunikasi seperti ini karena ini politik, ini trik. Bagaimana kemudian Anies Baswedan mau meletakkan dirinya sebagai tokoh nasionalis, mau keluar dari sematang sebagai tokoh politik identitas yang memang selama ini sudah melekat di dalam dirinya. Oleh karena itu, tentu yang paling terpenting bagi seluruh anak bangsa nilai edukasinya adalah kalau dalam konteks politik, sekali lagi apa saja bisa terjadi dan jangan pernah terjebak atau tertipu dengan apa yang menjadi perilaku Anies Baswedan selama ini dan yang akan datang. Karena pasti akan semakin banyak keanehan-keanehan yang dia munculkan yang tidak lazim bagi kadrung-kadrung, dan pasti kadrung akan mingkem, dia menyaksikan itu. Tapi sekali lagi, diamnya mereka bukan berarti dia menyetujui, tetapi itu bagian daripada strategi untuk meraup suara dari kelompok nasionalis. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.